Bismillah. Sekarang kita akan belajar tentang pengantar citra digital. Yaitu tentang definisi citra dan jenis operasi pengolahan citra. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan adalah agar mahasiswa dapat menjelaskan definisi citra dan pengolahan citra serta menerapkan dengan menggunakan program MATLAB. Nah, sub bahan kajian adalah yang pertama definisi citra dan pengolahan citra, yang kedua operasi-operasi pengolahan citra, kemudian yang ketiga penerapan operasi-operasi pengolahan citra. Nah, referensi yang digunakan adalah pustaka utama, ini buku Munir R 2004, pengolahan citra digital dengan pendekatan algoritmik. Kemudian yang kedua Priyanto Hidayatullah tahun 2017, pengolahan citra digital, teori dan aplikasi. Kemudian Anil K. Jain tahun 1995, Fundamentals of Digital Image Processing, dan juga software pendukung adalah menggunakan MATLAB. Definisi citra. Citra yang biasa disebut biasanya orang adalah image, merupakan gambar sebagai bentuk informasi visual yang kaya akan informasi. Nah, informasi yang biasa juga kita sebut sebagai data ya, bisa berupa teks, gambar, audio. Nah, untuk audio seperti bunyi, suara, musik ya, dan kemudian informasi lainnya berupa video, sehingga ini disebut sebagai, di kegabungan semuanya ini disebut sebagai multimedia. Merupakan fungsi kontinu atas intensitas cahaya pada bidang dua dimensi. Nah, untuk membentuk suatu citra, katakan ya, ada sumber cahaya menerangi objek. Nah, kemudian objek ini punya daya pantul ya, sehingga memantulkan kembali sebagian berkas cahaya tersebut. Nah, pantulan cahaya ini akan ditangkap oleh alat-alat optik seperti mata kita, kamera, scanner, dan sebagainya, sehingga bayangan objek yang disebut citra akan terekam. Citra sebagai keluaran suatu sistem perekaman data dapat bersifat yang pertama optik berupa foto, kemudian yang kedua analog berupa sinyal video seperti gambar pada monitor televisi, kemudian bersifat digital yang bisa kita simpan langsung pada pita magnetik. Kemudian adapun citra bahasan untuk kuliah ini adalah tentang still image, yaitu citra tunggal yang tidak bergerak. Contoh bisa kita lihat di sini citra papers ya, yang merupakan citra diam. Kemudian ada yang disebut sebagai moving image, yaitu citra bergerak. Nah, citra bergerak ini adalah rangkaian citra diam yang ditampilkan secara beruntun. Jadi sebenarnya moving image itu dia terdiri atas beberapa image atau citra diam ya. Nah, karena ini ditampilkan secara beruntun, maka memberikan kesan pada mata kita sebagai gambar yang bergerak. Nah, setiap citra di dalam rangkaian tersebut disebut sebagai frame. Nah, gambar-gambar pada film layar lebar atau TV terdiri atas ratusan sampai ribuan frame, sehingga terlihat seolah-olah semua bergerak, padahal sebenarnya itu adalah merupakan citra diam yang ditampilkan secara beruntun dengan kecepatan tinggi. Definisi pengolahan citra. Citra kadang mengalami penurunan mutu atau degradasi. Misalkan mengandung cacat atau noise, ada gangguan,
Apakah warnanya terlalu kontras? Kontras artinya dia terlalu terang atau terlalu gelap. Kemudian kurang tajam, ada yang kabur atau blurring ya. Di sini ada contoh pada gambar 2A terlihat citra ini, citra papers ya, ada noise, ada bintik-bintik di sini, kemudian mengalami blur ya, kabur. Nah, sehingga untuk memperbaiki citra ini agar lebih informatif, misalkan di sini kita tidak tahu ini sebenarnya apa, kelihatan seperti ada tomat ya, apalagi yang ini saya belum bisa definisikan. Kalau misalkan saya tidak lihat, misalkan aslinya. Nah, setelah kita coba olah ternyata dengan membuat menjadi jelas citra ini menjadi berkualitas, nah kita bisa definisikan bahwa ternyata ada pepper seed ini paprika yang berwarna merah, kemudian ada yang berwarna kuning, hijau, kemudian di sini ada bawang, ada cabai hijau ya, cabai hijau besar. Oke. Nah, pengolahan citra adalah pemrosesan citra khususnya menggunakan komputer. Jadi citra yang berkualitas lebih baik. Jadi tujuan utamanya adalah bagaimana supaya citra ini diolah menghasilkan suatu citra yang berkualitas, lebih informatif. Nah, jika misalkan ya suatu citra kita telah olah menghasilkan suatu citra yang berkualitas sehingga memudahkan untuk diinterpretasi oleh manusia atau komputer. Misalkan seperti ini ya blok diagramnya, ada suatu pemproses ya atau pengolah citra. Ada citra di sini, memang di sini ada citra, di sini juga citra, namun citra yang masuk di sini yang dimaksud adalah citra yang mengalami degradasi atau mengalami misalkan gangguan pada saat pengambilan, ada noise, kemudian kita olah di sini berbagai metode, kemudian menghasilkan suatu citra yang berkualitas yang lebih informatif. Operasi pengolahan citra. Kita terapkan operasi pengolahan pada suatu citra apabila kita ingin meningkatkan kualitas penampakan suatu citra. Kemudian ingin menonjolkan beberapa aspek informasi yang terkandung dalam citra itu sendiri. Kemudian ingin mengelompokkan, mencocokkan, dan mengukur elemen citra. Di sini artinya sebenarnya ada analisis ya, untuk mengetahui besar suatu objek. Contoh misalkan. Kemudian bagian citra perlu digabung dengan bagian citra lainnya, misalkan pada citra medis. Ya. Kemudian kita ingin mengkompres citra, artinya memampatkan ya, membuat citra ini agar lebih sedikit datanya ya, namun tetap berkualitas. Operasi pengolahan citra. Yang pertama, perbaikan kualitas citra. Kemudian pemugaran citra. Yang ketiga, pemampatan citra, ya, mengkompres citra. Kemudian ketiga, segmentasi citra, artinya memisahkan ya suatu objek antar objek dalam suatu citra. Yang kelima, pengurakan citra, image analysis, ya. Kemudian rekonstruksi citra. Untuk perbaikan kualitas citra, yaitu kita harus memanipulasi parameter-parameter citra. Dengan operasi ini, ciri-ciri khusus yang terdapat dalam citra bisa kita tonjolkan. Contoh misalkan perbaikan kontras gelap atau terang,
kontras di sini maksudnya apakah itu citra terlalu gelap, apakah terlalu terang, ya. Kemudian contoh lainnya perbaikan tepian objek. Tepian objek ini biasanya pemisah ya, pemisah suatu objek dalam suatu citra. Kemudian penajaman, berikutnya pemberian warna semu, kemudian penapisan draw. Gambar 3, contoh perbaikan kontras gelap atau terang ya. Misalnya contoh gambar yang kontrasnya gelap kemudian dibuat menjadi terang. Nah, kemudian gambar 4 ini penajaman citra. Ini citra kameramen asli, kemudian yang bagian B-nya adalah citra kameramen yang diambil pada saat dimana kamera ini bergerak ya, sehingga kameranya bergoyang sehingga hasilnya menjadi kabur. Kemudian yang bagian C ini karena kabur ya, karena pengaturan lensa yang tidak fokus. Kemudian dengan menggunakan atau dengan mengolah citra ini, kita bisa membuat menjadi citra yang lebih tajam ya, sehingga lebih jelas dibanding dengan citra blur ini. Walaupun memang tidak 100% persis sama dengan citra asli, namun lebih baik dari citra yang mengalami degradasi. Pengolahan citra berikutnya adalah pemugaran citra yang bertujuan untuk menghilangkan atau meminimumkan cacat pada citra. Tujuannya sebenarnya hampir sama dengan operasi perbaikan citra. Bedanya pada pemugaran citra, penyebab dari degradasi gambar diketahui. Contoh, penghilangan kesamaran atau deblurring ya. Kemudian penghilangan draw. Contoh pada gambar 5, penghilangan kesamaran. Nah, ini citra blur. Kemudian ini setelah dihilangkan kesamarannya ya, sehingga menjadi lebih jelas. Berikutnya, pemampatan citra. Agar citra dapat direpresentasikan lebih kompak, artinya lebih kompres ya, lebih sedikit datanya, sehingga memerlukan memori yang lebih sedikit, namun citra harus tetap mempunyai kualitas gambar yang bagus. Contoh pada gambar 6, hasil pemampatan citra ya, dengan menggunakan metode JPEG. Pada gambar 6A ini merupakan citra kameramen dengan format BMP yang besar. Filenya adalah 192 KB. Ini sebelum dimampatkan. Kemudian kita coba mampatkan dengan metode JPEG, diperoleh menjadi 11 KB sehingga ada sebesar 181 KB kita kompres ya, hilangkan ya. Berikutnya, operasi segmentasi citra. Nah, operasi segmentasi citra ini untuk memecah suatu citra ke dalam beberapa segmen dengan suatu kriteria tertentu. Jenis operasi ini berkaitan erat dengan pengenalan pola. Berikutnya, operasi pengorakan citra. Operasi pengorakan citra ini bertujuan untuk menghitung besaran kuantitatif dari citra untuk menghasilkan deskripsinya, mengekstraksi ciri-ciri tertentu yang membantu dalam identifikasi objek. Proses segmentasi kadang diperlukan untuk melokalisasi objek yang diinginkan dari sekelilingnya. Jadi biasanya dalam analisis citra ini kadang diperlukan proses segmentasi untuk memisahkan misalkan objek yang satu dengan objek yang lainnya, sehingga objek tertentu yang ingin kita tahu besaran kuantitatifnya kita bisa
menghasilkan deskripsinya ya. Contoh pendeteksian tepi objek. Kemudian ekstraksi batas, representasi suatu wilayah atau daerah. Contoh pengorakan citra hasilnya ya. Bagian A, 7A citra rice. Kita deteksi tepinya ya, ternyata dihasilkan pada gambar 7B seperti ini. Terlihat hanya menampilkan tepi-tepi ya, menampilkan tepi-tepi dari citra ini. Berikutnya tugas yang pertama, gunakan program MATLAB untuk menampilkan citra kameramen yang ada pada MATLAB. Nah, di situ diperhatikan, tolong dimunculkan elemen apa saja yang ada pada citra tersebut. Dan yang kedua, silahkan mempersiapkan foto masing-masing ya, yang terbaik, sopan untuk melakukan operasi pengolahan citra pada pertemuan 2 berikutnya. Sekian penjelasan untuk pengantar dari pengolahan citra ya. Semoga bisa dipahami dan bisa bermanfaat.